Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat sebuah peristiwa yang tidak biasanya, reaksi kita barangkali adalah merasa heran dan kemudian kagum, atau bahkan mungkin bisa merasa tidak percaya. Tapi bagaimana tidak percaya kalau melihat peristiwa itu sendiri secara langsung? Peristiwa itu di depan mata, dan itu menimbulkan keheranan dan rasa tidak percaya. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh banyak orang ketika melihat bahwa orang lumpuh yang lumpuh sejak lahirnya bisa sembuh dan berjalan kembali. Orang-orang banyak itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Dari mana sumber kesembuhan itu? Apa yang membuat orang lumpuh itu bisa berjalan kembali? Dan Petrus yang bertemu dengan orang lumpuh itu dan kemudian berbicara kepadanya supaya ia bangkit dan berjalan, kemudian memberikan penjelasan. Karena orang banyak itu mengikuti dan mereka ingin tahu apa yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi. Orang lumpuh itu bisa mengalami suatu hal yang secara akal pikiran manusia sangat sukar untuk diterima. Dan Petrus kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan satu kebenaran, bahwa kepercayaan kepada satu nama, yaitu nama Yesuslah yang membuat orang lumpuh ini mengalami satu peristiwa yang mengubah hidupnya, satu kesembuhan yang mustahil ia dapatkan, tetapi bisa ia peroleh, bisa ia alami karena kepercayaan kepada nama yang luar biasa itu, yaitu Yesus. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus kita juga mengimani bahwa segala hal dalam kehidupan kita ini dapat terjadi, dapat terwujud karena percaya kita kepada satu nama, yaitu Yesus itu. Kita tentu pernah mendengar, bahkan kerap mengucapkan bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Masalahnya ibu bapak saudara yang terkasih, apakah kita betul-betul mengimani hal itu di dalam kita menjalani waktu demi waktu di dalam kehidupan kita? Bukan hanya ketika kita berhadapan dengan masalah, bukan hanya ketika kita berhadapan dengan setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya ketika kita menginginkan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita, dan kemudian kita baru betul-betul meyakini bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Tetapi di dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan ketika kita bernafas sekalipun, bernafas yang adalah sesuatu yang alamiah di dalam kehidupan kita, kita meyakinikah bahwa kalau kita bisa bernafas, itu adalah karena
Yesus, karena nama Yesus yang memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk bernafas. Ketika kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari, aktivitas yang rutin kita kerjakan, apakah kita juga meyakini, apakah kita juga percaya bahwa kita dimungkinkan untuk mengerjakan semua itu karena satu nama, yaitu Yesus, yang menghidupkan kita, yang memampukan kita untuk bekerja dan beraktivitas. Satu nama yang kita percaya, yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber segala gerak dan aktivitas kita, sumber segala kerja, karya dan usaha kita, dan bahkan pelayanan kita. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau orang-orang banyak pada zaman Petrus melihat orang lumpuh yang sembuh dan bisa berjalan kembali dan terheran-heran, dan kemudian ingin tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Saya katakan, bagi kita sekarang ini, kita sudah tahu kebenarannya, bahwa kita bisa hidup, kita bisa beraktivitas, kita bisa melalui segala hal dalam kehidupan kita karena percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan itu sendiri, yang adalah sumber hidup itu sendiri. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan sejauh mana, sedalam apa kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, sumber hidup itu. Sejauh apa, sedalam apa kita mempercayai Ia yang bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Sejauh apa, sedalam apa kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang akan bekerja melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Ia adalah Tuhan yang mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, bahkan dalam kondisi terburuk kehidupan kita. Ia adalah Allah yang menghidupkan kita, yang membuat kita bisa bergerak dan beraktivitas bahkan dalam kondisi yang terlemah yang kita alami. Mari kita terus menaruh hidup dan pengharapan kita hanya kepada satu nama, yaitu nama Yesus yang adalah sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani satu kehidupan, yaitu hidup karena percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di surga, selalu Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah berbagai hal dalam hidup kami, bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya kepada Yesus, bahwa hidup kami bisa kami jalani bukan karena usaha dan kekuatan diri kami sendiri. Tuhan, biarlah hal itu menjadi sebuah pegangan dalam hidup kami, sehingga ketika hidup kami berjalan lancar, baik-baik saja, kami tidak lupa diri dan menganggap bahwa itu semua adalah keberhasilan kami. Dan sebaliknya, ketika hidup kami berhadapan dengan berbagai pergumulan dan masalah, itu tidak membuat kami jatuh, tidak membuat kami kecil hati, tidak membuat kami putus asa, tapi kami tetap dapat bangkit karena Tuhanlah yang menghidupkan kami, yang menyemangati kami, dan yang memberikan semangat untuk kami menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Ingat, Yesus adalah sumber kehidupan kita.